Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kali ini, Mr. Wilan akan coba mengajarkan cara membuat logo dari gabungan bentuk ya. Nah, agar menarik dalam pembahasannya, di sini Mr. Wilan sudah membuatkan contoh studi kasus ya, yaitu pemanfaatan Adobe Illustrator dalam membuat logo dari pergabungan bentuk. Nah, di sini kita coba baca dulu ya. Judulnya yaitu membuat tiruan atau cloning logo perusahaan dengan memanfaatkan pergabungan bentuk di Adobe Illustrator. Nah, kebetulan ini adalah materi saya mengajar di hari Selasa 17 September 2024. Tapi materi ini bisa dipakai bagi siapapun yang membutuhkannya. Oke, kita baca lagi. Di sini ada sinopsisnya bahwa suatu hari kamu ada seorang graphic designer di sebuah perusahaan industri kreatif. Ada request dari klien untuk dibuatkan 3 logo tiruan dari logo perusahaan. Adapun nama-nama perusahaan seperti Calibre, Mitsubishi, dan Adobe. Nah, di bawah ini misal sudah eh, download contoh-contoh logo yang akan kita buat ya from scratch atau dari awal gitu. Nah, tugasmu adalah menduplikasi logo tersebut sehingga mirip dengan bentuk aslinya. Nah, setelah itu, untuk pengumpulannya bisa kamu kumpulkan dalam format PNG dan upload ke Google Form ya. Nanti linknya akan menyusul. Oke, selamat mengerjakan. Nah, langsung saja ya. Untuk praktek kita kali ini kita akan memanfaatkan Adobe Illustrator ya, yang tentunya sudah kalian install. Nah, di sini Mr. Widan menggunakan Adobe Illustrator versi 2020 ya. Ini bisa di-download di internet sudah banyak. Oke, jadi tahapan pertama kita buat dulu sebuah kanvas atau artboard untuk menggambar logonya ya. Yakni dengan cara apa? Dengan cara create new ya. Silakan teman-teman klik create new, lalu nanti akan muncul kotak dialog ya. Nah, seperti ini nih. Nah, di sini saya akan membuat dengan nama projectnya adalah desain logo company ya, misalnya. Nah, di sini untuk lebarnya misal menggunakan 1080 px, px itu artinya pixel ya. Dengan tingginya pun sama. Bagi yang bertanya kenapa saya menggunakan dimensi ini? Nah, dimensi ini sebenarnya saya buat nantinya teman-teman bisa upload karyanya di sosial media, terutama di Instagram atau WhatsApp ya. Jadi teman-teman bisa jadikan postingan atau status dan lain-lain. Dan di sini Mr. Udan menggunakan modenya warnanya yaitu RGB color ya. Dan selain RGB ada HMIK juga ya sebenarnya. Nah, di sini Mr. Udan akan menggunakan RGB ya untuk praktek kali ini, dan langsung aja tinggal kita create. Nah, langsung muncul kanvas untuk kita menggambar. Nah, agar memudahkan kalian dalam pembuatan logo ya, boleh dilihat kembali ya logonya ya. Di sini Calibre ya, kita bisa lihat bahwa logo Calibre kita mulai dari kiri ke kanan ya teman-teman ya. Nah, logo Calibre ini basicnya adalah, kalau teman-teman bisa tebak bentuknya apa? Ya, yang menjawab segitiga betul ya. Segitiga adalah kunci untuk membuat logo Calibre ini ya. Mungkin ini tinggal nanti dipotong-potong sama kita ya. Kita proses aja sekarang ya. Oke. Jadi untuk membuat logo Calibre ini, teman-teman cukup membuat segitiga ya. Nah, di Adobe Illustrator untuk membuat segitiga itu bisa ke menu atau toolbar yang namanya shape ini ya. Ini misal kebetulan ada polygon tool, tapi biasanya dia awalnya rectangle ya. Nanti teman-teman tinggal klik aja yang tanda panah bawah ini nih, ada ya. Kalau kurang kelihatan bisa saya perbesar ya sebentar pakai sniping tool. Nah, di sniping tool, sorry, maaf, maksudnya magnifier ya. Kalau sniping tool untuk screenshot. Nah, di sini ada namanya rectangle tool ya. Nah, kita pilihnya polygon tool. Namun di sini klik 2 kali ya. Kenapa harus klik 2 kali? Karena agar muncul kotak dialog ini. Nah, di sini kita memilih 3. Kenapa 3? Karena di sini ada side. Side itu kan artinya sisi ya. Jadi kita memilih bentuk dengan sisi ada 3. Nah, di oke saja. Nanti muncul seperti ini. Nah, teman-teman tinggal
membesarkan ukurannya ya. Ditekan shift-nya. Nah, di dalam keyboard kalian ya. Bila mana tidak mengetik shift, efeknya apa, Mr. Wildan? Nah, efeknya adalah hasil segitiganya jadi tidak merata gitu. Kadang terlalu kurus atau terlalu lebar gitu ya. Ramping atau lebar gitu. Nah, biar perfect, tekan shift-nya lalu di nah, gitu. Oh iya, mohon maaf disclaimer dulu karena rumah saya ini berdekatan dengan rumah konveksi atau apa kayak percetakan gitu ya, sablon gitu. Jadi terkadang ada suara mesin atau suara-suara lagu. Jadi mohon maaf ya, teman-teman. Nah, di sini sudah jadi segitiganya. Nah, namun karena backgroundnya putih ya. Nah, di sini kan kelihatannya samar-samar ya. Jadi segitiganya tidak tampak gitu. Nah, ini karena dibantu ada bordernya nih. Nah, kita baiknya kita ubah dulu apa namanya kanvas ini ya atau artboard ini sesuai dengan warna aslinya ya, yaitu warna orange ya seperti yang ada di soal. Nah, ini nih. Nah, ini kalau teman-teman pengen apa namanya meng mengupload di Adobe Illustrator boleh buat contoh ya. Contohnya kayak gini. Misalnya kalian butuh referensi, tinggal di open saja. Nah, ini kan saya ada nih. Nah, ini nanti bisa ditarik ke sini. Nah, buat referensi aja ya. Nah, ini saya gedein aja biar apa namanya kelihatan ya. Nah, di sini saya akan ubah dulu backgroundnya ya biar enak ya teman-teman ya. Saya ubah dulu backgroundnya sebentar, saya pindahin dulu ya. Jadi kalau di Adobe Illustrator boleh dipindah-pindahin di luar artboard ya. Kalau nggak salah kalau di Adobe Illustrator itu nggak bisa, harus maaf, di Adobe Photoshop itu nggak bisa, harus di satu artboard. Nah, ini langsung aja saya buat kotak ya, ini kotak lagi ya untuk warna lain misalnya warna. Nah, kalau pengen disamain bisa ini eyedropper tuh. Nah, ini nih contohnya ya. Oh, maaf malah ke sini ya. Nah, kita buat baru ya. Nah, di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sehingga segitiganya nanti bisa kita masukin ke sini. Nah, ini segitiganya kita ubah lagi warnanya jadi warna putih ya. Sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ya. Bila mana Mr. William kok itu di belakang si kotak. Nah, karena kan kotaknya tadi kita buat setelah ini ya. Jadi dia ada di atas. Nah, ini jangan khawatir teman-teman. Tinggal klik kanan aja di sini ya. Klik kanan lalu pilih arrange ya, lalu send to back. Maka dia yang orange-nya akan ada di paling belakang ya. Nah, oke, background sudah, segitiga sudah. Nah, sekarang kita buat segitiganya agak sedikit miring ya, bukan ke atas gini. Nah, kita ubah orientasi gimana? Gampang ya, tinggal diatur aja gini bisa nih. Nah, seperti ini bisa ya. Tekan shift-nya ya, teman-teman. Kalau tidak klik shift, apa yang terjadi misalnya? Nanti kayak gini. Nah, tapi kan tidak rata ya tuh. Kadang-kadang jadi, nah gitu kan ya. Nah, coba lagi shift. Jadi kayak presisi gitu. Nah, cek lagi. Sorry. Nah, gini ya. Sorry, ulang lagi ya. Mohon maaf. Nah, ada ya. Nah, di sini saya akan buat segitiganya agak gedean lagi, teman-teman ya. Nah, ini nanti tinggal di kita buat segitiga kecil. Kenapa Mister harus buat segitiga kecil? Karena lihat logo Calibre di sini kan dia kayak ada segitiga kecil gitu ya, tapi warnanya orange. Nah, kita tinggal bikin aja teman-teman ya. Kita lagi ini dua kali ya kayak tadi ya. Oke. Nah, ini udah orange nih, pas banget nih. Ya udah teman-teman tinggal diatur aja. Ini yang kekecilan, gedein dulu. Nah, misalnya segini. Terus diatur lagi ukurannya. Nah, ya. Mudah ya teman-teman ya. Nanti bisa praktekkan di rumah atau di apa namanya di sekolah pun bisa, ya dimanapun bisa lah, serah kalian aja. Nah, ini sudah jadi untuk segitiga kecilnya kita coba paskan ya. Nah, kalau di Adobe Illustrator terbaru itu biasanya dia ada mode apa ya namanya? Mode agar ininya sama ya dengan ukurannya ya tuh jadinya enak nih, lebih bagus. Kalau model terbaru itu lebih bagus gitu. Nah, sekarang tugasnya kita tinggal bikin segitiga untuk atasnya nih ya kan. Copy saja boleh ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, nanti seperti ini. Nah, teman-teman tinggal atur aja. Nah, ini nih misalnya saya butuh, nah ini digedein lagi dikit ya. Nah, coba segini. Nah,
Nah, segini teman-teman ya. Sehingga mirip ya kurang lebih teman-teman ya. Kalau kurang ini geserin lagi saya geser aja tuh. Sama aja ya. Nah, tinggal apa? Nah, sebenarnya ini udah jadi. Tapi kan ini kan sebenarnya tinggal cuma nutupin aja gitu ya. Ini belum jadi logo yang benerannya gitu. Nah, di Adobe Illustrator ada teknik yang namanya menggunakan toolbar shape builder. Jadi kita membuat shape namun pergabungan dari bentuk ya, seperti tema kita tadi. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kita klik segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar ini ya, contohnya. Lalu teman-teman tinggal klik toolbarnya ya di sini ya, diklik, lalu di keyboard kalian klik ALT ya, ALT sampai muncul yang coba saya perbesar ya, Ctrl plus. Nah, biasanya dia kalau saya ALT, nah di sini ya teman-teman, sebentar ya saya ulangi ya, coba nih. Nah, kita klik dulu itunya, shape buildernya ya. Nah, ALT. Sebentar teman-teman ya, kayaknya ini ada yang misalnya keliru kayaknya, maaf. Ya bisa ya tuh, udah gitu aja langsung kita bisa. Nah, sehingga yang ini udah kita teman-teman. Nah, ini segitiganya masih ada tapi ya. Nah, kita klik lagi nih. Nah, sehingga hilang ya. Jadi di sini tuh udah nggak ada segitiga lagi teman-teman tuh, udah nggak ada. Nah, ya jadi kosong ya. Sama ini juga nih. Ini dengan ini. Nah, ini shape builder ALT sama ini. Tuh. Jadi logo segitiganya hilang yang kecil tadi ya. Di atas di kanan sama di kirinya jadi seperti ini tuh. Sudah jadi. Nah, ini satu logo teman-teman udah jadi ya. Gampang. Nah, ini logo Kalibrenya sudah jadi alhamdulillah ya. Tinggal nanti teman-teman penyesuaian aja. Mau apa namanya? Mau diketengahin boleh, ketengahinnya tinggal align. Nah, gini aja. Nah, ini logo Kalibrenya sudah jadi. Nah, boleh digedein. Nah, oke. Berikutnya adalah kita akan membuat logo yang kedua, yaitu Mitsubishi ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya karena saya sudah jadi, ini saya hapus aja contohnya ya. Nah, di Adobe Illustrator teman-teman bisa menambahkan artboard ya, atau buat kanvas penggambar ini tanpa perlu menambah file baru ya. Dengan cara gimana? Dengan cara klik window lalu artboard ya teman-teman ya. Nah, di sini artboardnya tinggal di plus aja. Nah, maka dia muncul di samping kanannya atau kirinya atau atasnya, pokoknya ada aja. Nah, oke. Oke, berikutnya kita move on dari Calibre, kita menuju logo Mitsubishi ya teman-teman. Nah, logo Mitsubishi kalau kalian lihat di sini ya, coba sebentar saya ini ya, saya kecilkan dulu ya. Karena ini Mitsubishi-nya kegedean kayaknya. Nah, misalnya segini ya. Nah, segini cukup. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, logo Mitsubishi ini kalau kalian lihat bagaimana? Perkiraan kalian apa rasanya membuat logo ini terbuat dari bentuk apa? Nah, bila mana ada yang menjawab segitiga, betul sekali teman-teman ya. Jadi kita hari ini banyak bermain dengan bentuk segitiga nih. Ya, jadi di sini tadi segitiga, sekarang segitiga lagi. Is oke, nggak apa-apa. Nah, kita coba ya teman-teman ya menduplikasi. Nah, saya taruh di kanan dulu ya, biar bisa fokus. Nah, kita lihat segitiganya ya, tinggal sama kayak tadi ya, tinggal diklik aja. Lalu klik 2 kali polygon tool. Nah, lalu di enter aja. Nah, ini kan masih di sini nih. Kita pinin aja. Nah, warnanya kita ubah jadi warna merah ya. Nah, teman-teman untuk merubah warna shape ya, saya gedein dulu. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara klik di 2 kali di sini bisa ya. Namun kan ini caranya manual banget ya. Sebenarnya nggak ada salah juga di cara ini, tapi cara yang paling mudah yaitu saya biasanya menggunakan eyedropper tool ya. Nah, misalnya nih warnanya ini tadi belum warna merah, misalnya hijau ya. Nah, saya ingin ngambil warna dari eyedropper apa namanya? Logo ini. Caranya tinggal klik aja eyedropper toolnya lalu diklik. Nah, jadi warnanya sempurna ya merahnya. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi nyesuaiin warna karena ini pasti sama kalau pakai eyedropper tool. Nah, oke, sekarang kita coba
samain aja ya segitiganya ya ukurannya ya. Nah, ini kan kegedean ya, teman-teman perkiraan aja berarti dikecilin. Nah, gitu. Nah, tapi kalaupun misalnya agak gedean dikit nggak apa-apa ya teman-teman, yang namanya kan belajar ya. Jadi nggak pasti perfect di awal ya. Yang penting tujuannya utamanya kalian udah mencoba tuh. Ini biar gampang mungkin saya ganti warna dulu ya teman-teman ya, nanti tinggal diganti lagi warnanya ya. Nah, saya warna hijau dulu mungkin biar gampang ya. It's okay, nggak apa-apa, nggak mesti perfect banget ya segitiganya ya. Nah, terus udah deh tinggal kita kopikan aja segitiganya yang ini. Nah, ini kan posisinya menghadap ke bawah ya teman-teman, bisa dua cara. Bisa menggunakan cara yang kayak tadi saya nih. Nah, ini oke juga sebenarnya nggak masalah. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih praktis teman-teman, itu klik kanan, di transform lalu di reflect. Nah, reflectnya teman-teman pilih horizontal aja. Nah, otomatis dia ke bawah ya. Dan ini pasti sempurna segitiganya. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, bila mana kurang rata tinggal dikecilin dikit boleh. Nah, dan seperti yang tadi saya bilang, dikliknya shift-nya ya, biar efek segitiganya sempurna ya teman. Nah, ini udah cukup oke ya, nggak apa-apa ya, agak sedikit beda dikit nggak apa-apa lah. Nah, ini udah kayak gini. Gimana cara menggabungkan shape ini? Nah, kita menggunakan cara yang berbeda seperti yang tadi. Tadi kan menggunakan shape builder ya. Kalau shape builder itu kayak buat motong-motong. Nah, untuk menggabungkan shape ini, dua ini, saya menggunakan yang namanya Pathfinder. Nah, Pathfinder bisa kalian temukan di Windows, kalau nggak salah ada ya di Windows. Nah, cari aja Pathfinder coba. Nah, ini ada nih ya. Atau kalau misalkan teman-teman udah ada di sini bisa juga. Nah, nanti dikliknya apa, Mister? Untuk menggabungkan pilih Unite ya. Unite. Nah, maka secara otomatis tiga-tiganya ngegabung. Nah, gini. Nah, berikutnya apa? Nah, kita buat segitiga untuk yang bawahnya ini. Sama teman-teman ya. Segitiganya klik dua kali aja. Sorry, saya ulangi lagi. Nah, oke. Nah, di sini tinggal teman-teman ukurannya samain aja kayak gini ya, biar gampang ya. Nah, ini digedein teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman ya. Segitiganya udah jadi. Nah, kayak tadi misal bilang, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini klik kanan agar dia ke atas ya. Reflect. Nah, udah horizontal aja pilih. Nah, gampang kan teman-teman ya. Nah, jadi kalian ada yang namanya common sense ya, tinggal perkiraan aja nih. Kira-kira logo kalian udah bagusnya gimana gitu kan. Nah, ini sama kayak tadi teman-teman ya. Di di dua-duanya di blok dulu atau di klik dua-duanya ya. Lalu tinggal pilih unite. Maka dia nyatu. Soalnya kalau kita nggak unite jadi bukan kayak kesatuan gitu ya jatuhnya. Oke, berikutnya adalah kita membuat yang ini. Nah, ini kan udah jadi nih teman-teman, yang ini nih. Udah, langsung aja nggak usah repot lagi ya, nggak usah bikin lagi dari nol. Nah, tinggal copy aja, Ctrl C, Ctrl V, lalu klik kanan, lalu transform, lalu di reflect. Nah, oke. Nah, udah jadi ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal disesuaikan aja ukurannya. Apa? Posisinya ya. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, tinggal teman-teman select aja nih tiga-tiganya nih. Nah, sama kayak tadi ya teman-teman ya, di unit aja. Nah, maka logo Mitsubishi udah jadi, tinggal warnanya kita ganti ya kan. Jadi warna merah dengan cara ini. Nah, gitu teman-teman ya. Sehingga saya bisa hapus logo yang benernya, jadi yang tiruan yang kita bikin ya. Nah, saya zoom out dengan cara Control Min ya, atau Control Plus buat zoom in, memperbesar. Control Min untuk zoom out ya, agar memperkecil. Nah, jadi teman-teman ya, logo Mitsubishi kita ya. Dan ini benar-benar udah hampir mirip dengan aslinya ya teman-teman ya. Nah, jadi membuat logo siapa bilang nggak sulit ya. Maksudnya bukan yang nggak sulit, nggak ya sukar gitu ya. Tapi mudah selama kita tahu caranya. Nah, ini tinggal ya kayak tadi ya. Nah, ini kita sudah menyelesaikan dua. Satu lagi teman-teman ya. Bentar, saya ubah naik like-nya dulu karena saya lebih suka yang nggak pakai naik like ya. Agar warnanya lebih kelihatan. Nah, di sini kita buatkan satu lagi yaitu logo untuk Adobe ya. Nah, di Adobe juga kurang lebih pakai segitiga lagi teman-teman. Cuma bedanya dia ada yang ini nih, kayak apa sih namanya? eh Kepotong gitu ya. Ya kita coba teman-teman ya. Kita coba buat dulu ya.
Gimana caranya kita coba perhatikan aja langsung ya. Nah, oke seperti tadi untuk menambahkan artboard baru di sini saya udah ada ya. Nah, tinggal artboard, lah tinggal di-plus aja. Nah, sebagai contoh, misalkan upload lagi nih logo Adobe-nya ya, biar ada gambaran. Ini kecil teman-teman, mohon maaf ya. Ini pasti agak pecah dikit nih. Nah, ini kalau kalian nanti menggunakan Adobe Illustrator, oh iya, kelebihannya menggunakan Adobe Illustrator seperti yang Mister pernah jelasin sebelumnya di kelas ya, atau mungkin pas ngajar. Jadi, karena software ini berbasis vektor, mau ukuran logo kalian sebesar apapun tidak akan pecah. Ya, karena basisnya vektor bukan pixel. Kalau kalian mendesain menggunakan Adobe Photoshop, itu akan pecah karena basis si format datanya dia pakai pixel. Jadi kalau pixel kan pasti ada pecah-pecahnya, kalau vektor enggak. Nah, di sini saya akan coba ya, gedein dulu ya mungkin ya, biar nggak kalah sama yang Mitsubishi ya. Nah, udah segini deh, nggak apa deh. Nah, oke. Kita coba ya, teman-teman ya. Nah, diketahui bahwa logonya seperti ini, teman-teman ya. Untuk apa namanya? Untuk sorry, apa sih namanya nih? Adobe ya. Nah, kita akan coba dulu buat mungkin ini ya, apa yang sisinya ya. Nah, di sini kayaknya sih ya, ini segitiga tapi ditambah segitiga yang agak miring ya. Gitu. Jadi kayak di sini segitiga ya, teman-teman bisa ngebayangin ya. Dan di sini ada segitiga yang tapi lebih lebar ya. Kita coba aja teman-teman ya caranya ya. Nah, di sini menggunakan seperti tadi polygon tool ya. Sorry ya, benar. Oke. Nah, ini tinggal gedein aja ya. Nah, kita coba ukur teman-teman ya. Nah, ini kan karena dia ke bawah ya, jadi miring ya. Jadi seperti tadi misal bilang ya, klik kanan, transform, lalu reflect. Nah, kayak gini. Nah, ini udah benar teman-teman ya caranya ya. Nah, kita coba kecilin. Oh, kayaknya ini beda teman-teman ya. Maaf teman-teman, kayaknya bisa salah nih. Kayaknya kalau ini dibikinnya bukan segitiga. Yang ini ya, jadi kayak segitiganya lonjong ya teman-teman ya. Jadi langsung kita tarik aja teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi setelah kalian bikin segitiga ya, kalian pun bisa sebenarnya caranya begini. Nah, cuman memang jujur saya tidak apa ya, eh, cara seperti ini memang bisa mengatasinya ya, tapi bagi saya kurang recommended ya teman-teman ya. Kenapa kurang recommended? Karena eh, kurang rapi aja gitu, kurang enak dilihatnya teman-teman ya. Atau kita coba ya dulu teman-teman ya. Nah, sebenarnya atau bisa dilihat teman-teman ya. Ini tuh sebenarnya kayak segitiga tapi kepotong ya. Eh, Kayak apa sih? Setengah doang. Jadi kita coba ya buat lagi segitiganya ya, teman-teman ya. Nah, mungkin gini lebih baik. Nah, saya gedein dulu. Nah, sebentar teman-teman, maaf. Ada yang salah klik. Nah, ini saya coba apa namanya? Reflect lagi kayak tadi ya. Nah, mungkin saya bisa gedein dulu ya ukurannya ya. Nah, mungkin segini cukup ya. Nah, sama digedein dikit. Nah, ini mungkin dirampingin dikit. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini kurang rapi lagi dikit lagi. Nah, sepertinya cukup ya teman-teman ya. Nah, ini warnanya mungkin saya bedain aja ya, biar nggak terlalu mirip. Atau nggak apa-apa, yang ini juga nggak apa-apa deh. Nah, kalau udah kayak gini, apalagi Mister? Nah, kalian bisa memanfaatkan shape yang lain, seperti persegi panjang ya. Nah, untuk memotongnya, coba ya, kita coba di sini aja ya, langsung ya. Nah, langsung aja nih, teman-teman nih, ya, pakai segitiga yang rectangle nih. Nah, tinggal gini doang kan teman-teman ya. Nih, tinggal dibikin aja ya. Nah, ambil sama ini ya nih. Nah, ini dengan ini, nanti yang potong deh. Nah, gitu ya. Jadi ada dua nih, diklik dan diklik. Nah, kalian tadi pakai apa? Set builder tool ya. Nah, lalu tinggal ditekan aja nih Alt-nya. Nah, gitu ya. Sehingga kita dapat segitiga yang mirip ya. Nah, ini kan posisinya di sini. Nah, berarti tinggal digeser aja. Nah, terus yang ini kan sama ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Nah, jadi kita tinggal apa namanya? eh copy aja ya, Ctrl C, Ctrl V, lalu kita ubah reflect-nya ya, reflect
transform, reflect, lalu pilih yang vertikal ya. Nah, gitu. Udah jadi ya, teman-teman ya. Nah, untuk sisinya udah jadi. Nah, sekarang PR-nya adalah kita membuat kegedean ya. Sorry. Coba. Nah, ini mungkin kesini dikit aja. Nah, mungkin ini cukup ya. Nah, ini teman-teman cukup. Nah, kita buat lagi segitiga ya, teman-teman ya. Nah, segitiga kegedean. Nah, kita kecilin. Jadi dalam desain memang kebanyakan kalian akan bermain dengan apa ya namanya common sense ya, perkiraan ya. Jadi desain itu bukan matematika ya teman-teman ya, jadi ngira-ngira aja gitu bagusnya gimana gitu kan. Nah, ini udah hampir benar teman-teman ya. Ini dia pengennya agak ke atas ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa coba tiru dikit ya, apa-apa teman-teman ya. Nah, kayak gini, coba kita lihat sama nggak ya, kurang lebih sama lah ya. Oke, kalau udah tinggal saya taruh aja. Nah, oke, seperti ini. Lalu tinggal membuat yang di bawahnya. Nah, ini sebenarnya juga kayak segitiga teman-teman ya, tapi dia kayak apa ya? Kayak kepotong gitu ya. Nah, ini bikinnya agak tricky teman-teman ya, tapi bisa kok, bisa. Nah, kalau saya lihat ini kayak segitiga juga teman-teman ya, tapi dia lebih ke apa? Yang membangun sisi-sisinya gitu loh. Jadi kita pakai segitiga ya. Nah, kayak gini teman-teman, tapi ini kan kegedean ya, kita kecilin ya. Sama kayak tadi teman-teman ya caranya ya. Tinggal di ya tarik-tarik doang lah gitu ya. Nah, teman-teman mungkin udah ngebayang ya maksud saya ya. Nah, ini kecilin dikit ya, biar ya nggak mesti ini banget teman-teman ya, perfect banget ya untuk awalan ya, karena tujuannya belajar kan kita mendapatkan ilmu teman-teman. Nah, ini baru nih nanti segitiganya ke sini gitu ya, teman-teman udah paham lah ya. Atau saya kecilin lagi dikit ya, sorry. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita gedein dulu dikit. Nah, ini tinggal di Ctrl C, Ctrl V ya, lalu kita tinggal klik kanan, transform, reflect, nah horizontal biar dia ke bawah. Nah, kayak gini bisa teman-teman ya, cuma kan ini kegedean ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa sesuaikan nih atau gini. Nah, ini kan kegedean nih ya kan. Nah, ini kita gabungin dulu nih teman-teman nih, kita bisa gabung dulu nih, gabung dulu ya di sini pakai unite ya, unite ini unite. Nah, ini tinggal nanti kita kecilin ya. Nah, ini bisa. Kalau enggak gini, ini di copy aja ya. Nah, kita gedein lagi dikit biar kita presisi ini ya. Nah, ini copy aja teman-teman, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini mungkin saya ganti warna ya biar kalian gak bingung ya. Nah, kuning misalnya saya akan potong sedikit ya dari ini. Nah, misalnya gimana ya, coba kita cek lagi dengan logo aslinya. Nah, kurang lebih segini lah ya, atau kecilin dikit ya. Nah, gini misalnya teman-teman ya. Nah, segini lah. Nah, ini tinggal diklik aja teman-teman. Nah, lalu pilih yang ini, shape builder kayak tadi ya, Ctrl Alt yang ditekan ya, diklik ya. Nah gitu teman-teman ya, sehingga jadi ya logo Adobe ya, yang ya kurang lebih kita harapkan ya mirip-mirip lah ya dengan aslinya gitu. Nah, coba lihat teman-teman ya, jadi kurang lebih sama. Nah, ini yang ini saya hapus aja karena saya udah nggak butuh. Nah, ini tinggal di apa, digabungkan ya, boleh kalian grup, boleh kalian unit boleh, tapi saya lebih senang di unit ya teman-teman ya. Coba kita coba di unit, bisa nggak ya kira-kira. Nah, bisa teman-teman ya di unit ya. Mister bedanya kalau di unit apa? Kalau di unit enaknya nanti teman-teman ketika mengganti warna bisa nih langsung satu nih. Nih misalnya warnanya biru. Oke. Nah, berubah. Tuh, gitu teman-teman ya. Jadi ya teman-teman ya, alhamdulillah pembelajaran kita untuk logo selesai sampai di sini ya. Bila mana ada kesulitan boleh kontak saya langsung ya. Eh
Nanti di channel YouTube Mister akan Mister coba upload deh video ini ya. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.